Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama akan melanjutkan pembelajaran daring yang alhamdulillah kemarin kita sudah belajar bersama menyelesaikan, yaitu untuk tema 1. Nah, hari ini kita akan memasuki tema 2, ya kan? Tema 2, subtema 1 dengan materinya adalah nanti menemukan informasi penting dari sebuah teks, ya. Anak bisa disimak bukunya halaman 28. Nah, sebelum kita mulai anak-anak, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bersama nanti bermanfaat bagi kita semua dan kita dijauhkan dari sifat-sifat ketidakfahaman. Baik, kita mulai berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak bisa disimak nggih. Halaman 28, menemukan informasi penting dari sebuah teks. Tentunya anak-anak sudah mengetahui teks itu apa atau bacaan, ya. Dan kemarin kita sudah juga belajar terkait dengan materi menemukan ide pokok dari sebuah paragraf atau bacaan. Karena bahasa Indonesia itu anak-anak harus sering-sering membaca, ya. Namanya anak-anak literasi membaca, ya. Literasi membaca karena dalam bahasa Indonesia itu butuh pemahaman. Kalau anak-anak tidak suka membaca, nanti akan kesulitan. Apalagi sekarang pemerintah sudah merencanakan dan sudah membuat program baru yang namanya adalah AKM, ya, Assessment Kompetensi Minimum, yang ditujukan kepada seluruh jenjang dari SD, SMP maupun SMA, yang nantinya akan sebagai pengganti ujian nasional. Ujian nasional dihapus, diganti dengan AKM. Yang AKM ini, kalau AKM nasional yaitu pada kelas 5 kalau tingkat SD. Nah, pas anak-anak kelas 5 ini, maka anak-anak dibiasakan 2, ada literasi, ada numerasi. Literasi itu membaca, ya kan, sering-sering membaca dan memahami soal. Numerasi itu berhitung, matematika. Nah, itu anak-anak harus mampu menguasai 2 kategori itu. Langsung saja kita mulai. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta penting yang memberikan manfaat dan pengetahuan bagi penerimanya. Informasi dapat diperoleh dari membaca teks atau bacaan. Informasi juga dapat diperoleh dari jawaban berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kata tanya yang bisa digunakan adalah, ya, 5W plus 1H, yang ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi informasi ada sekumpulan data atau fakta yang bisa kita dapatkan. Kalau sekarang sangat mudah kita mendapatkan informasi dengan adanya kemajuan teknologi. Ada lewat WA, lewat Instagram, lewat Twitter, dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu masih media cetak, ya, koran. Sekarang lebih berkembang lagi, ada berbagai macam media sosial yang di situ memuat banyak sekali informasi. Nah, anak-anak terkait informasi juga harus pintar-pintar memilah-milah. Sekarang banyak hoax, ya, banyak hoax yang bertebaran, banyak hoax yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya itu adalah berita bohong. Maka anak-anak harus menfilter dulu, menyaring mana-mana yang informasi yang fakta, yang benar-benar ada, atau hanya hoax semata. Itu yang paling penting. Jangan terus diteruskan jika mendapat informasi, tapi disaring dulu, di cross check dulu kebenarannya.
Nah, informasi dari teks dapat disajikan dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mengelompokkan serta menyajikan konsep, ide, maupun informasi dalam bentuk diagram. Pertanyaan-pertanyaan dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan informasi penting dari bacaan. Anak-anak bisa lihat halaman 28 itu ada contoh peta pikiran. Perawatan khusus ikan mas koki. Nah, itu dibuat peta pikirannya seperti itu. Jadi yang poin-poin pentingnya biasanya yang ditulis dalam peta pikiran itu. Namanya mind map. Nah, selanjutnya menemukan informasi dari teks dengan menjawab pertanyaan. Informasi dapat diperoleh dengan menjawab beberapa pertanyaan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memahami arah dari jawaban berdasarkan kata tanya yang dibuat. Ya. Jadi kita bisa memperoleh informasi dari menjawab pertanyaan. Ya, itu juga bisa kita lakukan. Sekarang coba lihat contoh itu halaman 29. Kata tanya apa? Contohnya anak-anak bisa menanyakan apa yang kamu lakukan ketika hari libur. Maka jawabannya itu biasanya menanyakan permasalahan atau suatu peristiwa. Sampai seterusnya siapa menanyakan orang, di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, kemudian mengapa menanyakan alasan suatu permasalahan, bagaimana menanyakan kejelasan cara atau proses pengerjaan sesuatu, dan berapa menanyakan banyak jumlah atau satuan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa anak-anak gunakan untuk memperoleh jawaban sekaligus informasi dari sebuah teks. Nah, menemukan informasi suatu bacaan melalui pertanyaan. Kata tanya apa berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi dalam suatu peristiwa. Ingat-ingat ya, apa ya fungsinya itu. Ada kata tanya di mana, biasanya tentang suatu tempat, menjawab atau memberikan informasi suatu tempat terjadinya suatu kejadian ya. Kemudian bagaimana itu biasanya mengenai cara atau proses terjadinya peristiwa ya. Nah, pertanyaan apa digunakan untuk menanyakan suatu baik berupa keadaan ataupun perbuatan yang berkaitan dengan bacaan. Begitupun dengan katanya yang lainnya. Nah, itu terkait dengan informasi penting dari teks. Anak-anak bisa pelajari lebih lanjut. Ada peta pikiran juga, nanti bisa dilihat di bukunya. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Pak Endro ya. Itu saja materi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat dalam pembelajaran daring. Insya Allah mudah-mudahan kita segera bisa masuk belajar di kelas bersama-sama tatap muka, dengan harapan kita bersama semoga pandemi ini juga segera berakhir, anak-anak bisa masuk normal kembali sekolah seperti biasanya menuntut ilmu supaya kita lebih bisa akrab, lebih bisa bersama-sama lagi dalam belajarnya. Terima kasih. Itu saja dari Pak Endro. Pak Endro akhiri. Tetap jaga kesehatan, ya kan? Ketika keluar rumah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan selalu menjaga jarak. Terima kasih Pak Endro akhiri. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.